Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Safitri, NIM 430402000061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Saya dari kelas 2C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah, yaitu Sejarah Islam Indonesia yang diampu oleh Pak Hasan Maftuh. Sejarah masuknya Islam di Indonesia itu ada 4 teori. Untuk teori yang pertama itu teori Gujarat. Teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India pada abad ke-15 Masehi. Kaum Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai. Salah satu bukti teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh. Untuk teori yang kedua itu yaitu teori Mekah. Tokoh dari teori ini adalah salah satunya itu Buya Hamka. Dalam teori ini masuknya Islam diperkirakan dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada abad ke-7. Para pedagang Arab atau Mekah dengan warga lokal. Bukti dari teori ini adalah naskah kuno dari Cina. Untuk yang ketiga itu teori Persia, didukung oleh Umar Amir Had dan Dejadiningrat. Islam masuk ke Indonesia dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi. Bukti dari teori ini yaitu seni kaligrafi yang terdapat pada batu nisan dengan corak Islam yang mirip dengan corak Persia. Untuk teori yang keempat itu ada teori Cina, ditokohi oleh Jean Berkeley. Islam diyakini masuk ke Nusantara itu bersama migrasi orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Bukti teori ini adalah banyaknya pendakwah Islam keturunan dari Cina. Untuk penyebaran agama Islam sendiri di Nusantara itu dilakukan dengan cara yang damai dan fleksibel. Islam di Nusantara lebih mudah diterima karena menggunakan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat Nusantara. Dan jenis-jenis saluran islamisasi itu yang pertama itu ada saluran perdagangan, yang kedua itu ada saluran pendidikan, yang ketiga itu ada saluran perkawinan, yang keempat itu ada saluran tasawuf, yang kelima itu ada saluran kesenian. Dan di sini terdapat mengenai teori mata air dari Profesor Arumadi Azra terkait masuknya Islam ke Nusantara. Azra mengajukan teori yang disebut seperti mata air. Artinya di sini adalah mata air yaitu sumber kedatangan ajaran Islam bisa dari berbagai tempat seperti sumber-sumber mata air. Jadi bisa berangkat dari berbagai macam-macam sumber, bisa dari Arab, Gujarat, Persia maupun Cina, dan aktivitas maritim pada waktu itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.